Oke, sekarang adalah hari Kamis ya, tanggal 12 Agustus 2021, di mana ini adalah hari ketiga saham buka kena ARB. Nah, saya nggak tahu apakah besok maupun hari-hari selanjutnya akan tetap ARB atau sudah mulai rebound ya. Kita lihat besok ya. Teman, di sini saya tidak akan membahas mengenai saham buka, tapi saya ingin membahas salah satu orang yang berada atau orang di balik dari saham buka ini, yaitu Bapak Antoni Salim ya. Jadi ternyata Bapak Antoni Salim adalah salah satu sosok yang ada di belakang Bukalapak. Nah, kira-kira apa saja bisnis yang dimiliki oleh Pak Antoni Salim, terutama bisnis-bisnis yang sudah go public di Bursa Saham Indonesia ini? Kita akan bahas di video ini. Cuman sebelumnya silahkan teman-teman subscribe dulu bagi yang belum subscribe ya, dan silahkan teman-teman juga join di channel Telegram kami, channel The Investor, karena di situ kadang saya berbagi tips yang berupa tulisan yang tidak bisa saya videokan. Oke, selamat menonton. Oke, sebelumnya bagi teman-teman yang ingin membeli saham dengan tujuan untuk investasi, baik investasi jangka menengah ataupun panjang, dan tidak tahu mau beli saham apa, teman-teman bisa manfaatkan ebook kami ya. Jadi kami memiliki ebook di mana berisi 35 watchlist saham yang menurut kami masih undervalue dan cocok untuk investasi jangka menengah sampai jangka panjang. Ada supporting grupnya juga, di mana nanti kita bisa diskusi di dalam grup yang telah kami sediakan ya. Silahkan teman-teman miliki ebook ini dengan cara berlangganan melalui website kami www.theinvestor.id. Linknya juga ada di dalam deskripsi maupun di dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Nah, kita akan melihat apa saja sih bisnis Pak Antoni Salim di Bursa Indonesia ini gitu ya. Ternyata kalau kita lihat bisnis Pak Antoni Salim ini banyak sekali, tidak hanya melulu mengenai consumer good, melulu mengenai Indofood, tapi juga berbagai sektor beliau memilikinya. Nah, kita mulai dulu yang pertama ya. Pak Antoni Salim melalui perusahaan investasinya yaitu First Pacific Investment ya, dia memiliki INDF atau 50,7% dari saham INDF. Dimana kalau kita lihat INDF ini memiliki dua bisnis utama ya, yaitu ICBP ya. ICBP 80,53%-nya adalah dimiliki oleh INDF. Kemudian INDF memiliki grup juga ya, grup bisnis yaitu Indofood Agri Resources ya, sebanyak 83,15%, di mana Indofood Agri Resources ini memiliki SIM sebesar 72% dan SIM ini juga memiliki LSIP sebesar 59,48%. Ya, saham ICBP maupun saham LSIP ini juga saham yang kita bahas atau masuk dalam 35 watchlist saham yang ada dalam ebook kami ya. Silahkan teman-teman baca di ebooknya. Oke, kemudian selanjutnya melalui perusahaan investasinya juga ya, yaitu Galan Venture, dimana Galan Venture ini adalah induk dari saham IMAS ya. Galan Venture memiliki 49,49% dari saham IMAS ya, dari jumlah saham yang beredar IMAS. Kemudian IMAS sendiri juga memiliki 91,97% saham IMJS. Selanjutnya Pak Antoni Salim melalui perusahaan investasinya yang lain lagi ya, yaitu Diamond Bridge ya. Ini adalah induk dari Medco ya, dimana Diamond Bridge ini memiliki 21,46% saham Medco ya, Medco Energi. Dan nggak berhenti sampai di sini saja teman-teman sekalian ya. Itu tadi grup di mana Pak Antoni Salim memiliki saham-saham yang ada di bursa melalui perusahaan investasinya. Nah, ternyata Pak Antoni Salim pun memiliki perusahaan-perusahaan yang di mana dimiliki langsung ya, kepemilikan langsung atas nama Pak Antoni Salim sendiri ya. Jadi tidak melalui perusahaan investasinya, yaitu diantaranya ya ada Dinet. Ya, kita tahu ya, Dinet ini adalah induk dari Indomaret ya. Kalau teman-teman beli barang-barang atau beli kebutuhan di Indomaret ya, itu miliknya Pak Antoni Salim juga ternyata. Dimana Dinet ini memiliki saham roti ya sebesar 25,77%. Dan juga saham Fast ya, yaitu 35,84% ya. Kita tahu roti dengan lagu yang sangat terkenal ya, Sari Roti ya. Sering kita dengar di jalan-jalan ada Sari Roti. Nah, itulah saham roti. Kemudian ada Fast ya, Fast yaitu saham dari KFC ya. Malah kalau teman-teman beli KFC ternyata itu juga miliknya Pak Antoni Salim juga
Kemudian Pak Antoni Salim ternyata juga memiliki saham Emtek ya sebesar 8,56% ya. Kita tahu Emtek saat ini masuk ke dalam salah satu 10 saham dengan market cap terbesar di Indonesia. Ya, dan ternyata Emtek ini adalah induk dari PT Kreatif Media Karya, dan PT Kreatif Media Karya ini memiliki 22,76% dari saham Bukalapak. Ya, jadi ternyata di balik saham Bukalapak ini ada sesosok Pak Antoni Salim juga ternyata ya. Kemudian selain itu Pak Antoni Salim juga memiliki perusahaan asuransi ya, asuransi jiwa dan pensiun, yaitu Indolife Pensiun Tama, di mana Indolife Pensiun Tama ini memiliki 22,47% saham Bank Ina ya, atau saham dengan kode emiten Bina, dan juga 6,07% sahamnya Bank Mega alias perusahaan atau bank milik Pak Khairul Tanjung ini. Dan juga satu lagi ya, Pak Antoni Salim memiliki 11,12% dari saham DCI, saham yang salah satu saham fenomenal di tahun 2021 ini ya, dimana kenaikannya sampai 1000% hanya dalam waktu beberapa bulan saja ya. Dan ini semua ya, ini tadi adalah perusahaan-perusahaan atau jaringan bisnis yang dimiliki oleh Pak Antoni Salim. Jadi kalau misalkan kita gabung dari semua bagian-bagian ini ya bisa kita catat seperti ini ya. Ada 3 perusahaan investasi milik Pak Antoni Salim, di mana 3 perusahaan investasi ini memiliki saham-saham yang termasuk saham-saham penggerak IHSG juga di Indonesia ini ya. Kemudian kepemilikan langsungnya juga ada saham-saham yang saat ini menjadi saham fenomenal juga. Oke, itu sekilas ya mengenai jaringan bisnis Pak Antoni Salim ya, salah satu orang terkaya di Indonesia ini. Oh iya, satu lagi ya, saya lupa bahwa beliau juga memiliki sekitar hampir 2% dari sahamnya BBCA ya, alias salah satu king ya, rajanya perusahaan yang ada di bursa. Nah, kira-kira dari sekian perusahaan milik Pak Antoni Salim, mau dibahas yang mana nih untuk episode selanjutnya? Ya silahkan teman-teman tuliskan di dalam kolom komentar ya, supaya bisa kita review di episode selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.